Hingga akhirnya ini bangsat biadab ini yang memang benar ya orang-orang Islam ini. Hingga akhirnya jemaat GKI kehabisan jatah fasos di komplek perumahan Taman Yasmin, sehingga tanah yang sekarang bangunannya disegel bukan lagi tanah fasos, melainkan tanah privat yang dibeli. Ada aja ya. Dan saya bingung itu kalau ada pendeta cuman gara-gara daripada pertumpahan darah. Nah itu saya bingung. Kalau begitu nanti lama-lama Pancasila dirubah daripada pertumpahan darah, kamu ikut aja Pancasilanya dirubah daripada pertumpahan darah, ya kan? Hati-hati. Wah, itu matinya bisa mengenaskan itu. Hati-hati ya. Jangan sampai mengucap Roh Kudus. Hati-hati Bima Arya. Hati-hati ya Bima Arya ya. Dan hai pendeta-pendeta kalian yang pengecut, yang nggak punya titit. Hati-hati kau. Ya. Sebaiknya Anda simak isi video ini sampai selesai supaya tidak gagal paham sebelum Anda komentar. Dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe. Karena subscribe di sini gratis guys. Dan bagikan link reaksi Nusantara ke media sosial lainnya supaya teman Anda bisa berbagi pengalaman bersama kita di reaksi Nusantara. Terima kasih dan selamat menyimak. Jangan percaya, benar, setuju, jangan percaya ya. Yang sudah tertulis saja bisa dirubah, kan bangsat biadab mulutnya ini kan. Yang sudah tertulis saja hitam di atas bisa dirubah, apalagi cuma janji mencela-mencela yang sudah berkekuatan hukum tetap aja bisa dirubah. Apalagi cuma janji-janji doang yang nggak ada kekuatan apa-apa. Kalau dia ganti, terus nanti yang berikutnya akan bilang apa lagi? Yang goblok ini kan ketua majelisnya GKI Pengadilan, goblok banget itu. Ya kan Lucifer kan? Lucifer lah. Penjilat lah itulah. Termasuk Pastor Yosua Tewu sendiri. Pengecut itu. Ya, daripada pertumpahan darah. Saya udah nggak takut lagi. Kamu masih takut pertumpahan darah? Wah, goblok bener kamu. Dikit-dikit. Awas, ini pertumpahan darah loh. Awas, pertumpahan darah. Goblok bener kamu. Kalau belum memang darah harus tertumpah, kalian matilah buat Tuhan, martir. Kalau kamu takut mati, berarti kamu bukan Kristen. Goblok bener itu Pastor Yosua Tewu itu ya. Wah, saya lama-lama tambah nggak respect sama dia jadinya. Nggak respect saya jadinya ya. Wah, ngeri. Jadi jangan mau ya. Terus yang kelima, spesifik terkait akta hibah tanah yang diberikan Wali Kota Bogor. Dapat kami sampaikan bahwa kasus GKI Yasmin sudah tahap 3 sesuai dengan tahapan penyelesaian perselisihan pendirian rumah ibadah sesuai pasal 21 PPM nomor 9 /8 tahun 2006. Penyelesaian perselisihannya dilakukan melalui pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Udah inkrah aja masih dirubah lagi. Kamu itu mulut lonte namanya. Lonte aja kadang-kadang lebih punya harga diri. Maka dengan itu prosesnya tidak dapat mundur ke tahap kedua atau tahap pertama. Selanjutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan akta hibah tanah yang kemarin ditandatangan. Kalau Gilbert sampai setuju ini juga, ya, kalian hanya takut pertumpahan darah. Kalau memang harus ada yang dibunuh di situ, ya, berarti kan menunjukkan bahwa mereka agamanya memang biadab, ya kan? Ini bukan masalah keras-kerasan, bukan. Kalau diancam pertumpahan darah, apa kalian nggak bosan diancam pertumpahan darah? Mau sampai kapan kalian diancam dengan pertumpahan darah? Loh, kalian aja nggak pernah menginjil kok. Iya, pendeta-pendeta yang takut dibunuh itu kan nggak pernah menginjil turun ke lapang, beritakan Injil, ya kan? Nggak pernah turun ke lapang berdiakonia langsung kepada orang-orang miskin ini. Pakainya mobil mewah, pakai barang mewah, pakai hati-hati. Ya, jadi jangan ya. Maka dengan itu prosesnya tidak dapat dimundur ke tahap 2 atau tahap pertama. Jangan mundur lagi, betul. Selanjutnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap itu tidak dapat diubah atau dibatalkan oleh Wali Kota Bogor dengan akta hibah tanah yang kemarin ditandatangan. Nggak bisa lah, enak aja. Nanti kalau kamu ikutin, terus nanti berubah lagi, kamu disalahin. Kenapa kamu tidak ikutin yang inkrah, malah ikutin yang ngerubahan itu? Tambah disalahin. Percaya deh, saya udah ngalamin yang beginian. Percaya deh, saya dulu tuh maklar kasus. Saya tahu yang beginian dulu ya. Saya ini dulu maklar kasus, jadi saya ngerti yang begini-begini. Jangan deh, percaya deh. Apa yang hitam tertulis, ikutin itu saja. Kekeh. Ya, toh selama ini kalian nggak ibadah 15 tahun, nggak ibadah di gedung itu juga nggak apa-apa toh. Ya jalan itu saja, ditungguin aja. Jalanin terus aja, digantung aja masalahnya begitu, nggak apa-apa. Ya, tinggal kita lihat saja. Dan ini yang akan kita teriakkan ke seluruh dunia. Betapa biadabnya orang-orang Islam ini, betapa biadabnya negara Indonesia ini. Jangan malah diam, justru digantung sekalian supaya tahu ada persekusi di Indonesia, ada kebangsaan dan kebiadaban dari orang-orang Islam ini.
Jangan malah didiemin, jangan malah ngalahin, kan ketua majelis goblok nggak punya iman. Salah ya. Si siapa kemarin pendeta Yosua Tewu juga pengecut juga, cari aman juga. Ya, nggak bisa begitulah, nggak ada lah. Oh, mulut aja gede, nggak takut mati, nggak takut mati, nyatanya takut mati begitu kok. Akta perjanjian hibah tanah tersebut tidak menganulir putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Betul, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata, akta perjanjian hibah tanah tersebut bertentangan dengan hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga akta perjanjian hibah tersebut harus dinyatakan tidak sah. Betul ya. Nah, sebentar, ini kurang gede nih gambar saya nih. Nah, biar mantep tuh kalau saya lagi ngomel-ngomel lebih kelihatan tuh. Selanjutnya, selain Wali Kota Bogor sudah tidak lagi memberikan hibah tanah dalam rangka penyelesaian sengketa pendirian gedung gereja GKI Yasmin karena sudah memasuki ranah pengadilan dan putusannya telah berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan pasal 227 KUH pidana, perbuatan Wali Kota Bogor yang telah memberikan akta hibah tanah tersebut tergolong sebagai perbuatan pidana. Benar, Sancipa tuh. Karena pengadilan sudah mencabut hak wali kota dan sudah masuk tahap ketiga dalam pasal 21 ayat 3 PBM nomor 9/8 tahun 2006. Kepada wali kota, ya yang keenam, kepada wali kota Bima Arya, peganglah janji dan komitmen terhadap hukum, benar, konstitusi dan Bhinneka Tunggal Ika, hentikanlah intervensi dan pemecah belahan institusi gereja. Oh, hati-hati ya Bima Arya ya, hati-hati. Wah, itu matinya bisa mengenaskan itu. Hati-hati ya, jangan sampai mengucap Roh Kudus. Hati-hati Bima Arya. Hati-hati ya Bima Arya ya, dan hai pendeta-pendeta kalian yang pengecut, yang nggak punya titit, hati-hati kau. Ya, PGI, hati-hati kau. Ya, Pastor Tewu, hati-hati ya. Hati-hati kau. Ya, hentikanlah intervensi dan pemecah belahan institusi gereja dan patuhlah pada apa yang diperintahkan oleh hukum dan konstitusi. Hentikanlah menggeser isu dari persoalan ketidakpatuhan hukum dan konstitusi seorang pejabat publik seolah-olah menjadi persoalan bersatu atau tidak bersatunya gereja. Hati-hati ya. Hati-hati loh. Bukalah segel-segel ilegal yang sampai sekarang dipasang di gereja GKI Yasmin. Kepada Presiden Joko Widodo, kami kembali berharap koreksilah kepala daerah yang gagal mematuhi hukum dan konstitusi seperti nawacita Bapak Presiden. Hentikanlah segera diskriminasi dan intoleransi yang serta pembangkangan hukum yang dilakukan Wali Kota Bogor selama bertahun-tahun. Koreksilah kebijakan relokasi Bima Arya atas GKI Yasmin, karena relokasi ini akan menjadi contoh buruk penyelesaian kasus intoleransi, serta kepatuhan hukum dan konstitusi Indonesia sebab cenderung meminggirkan siapapun kelompok yang dianggap berbeda dan minoritas. Jadi pokoknya hukum itu nggak boleh menang aja, yang boleh menang cuma orang Islam. Dan kalian orang Kristennya, pendetanya, ya mau nurut aja, kan goblok kalian namanya. Daripada pertumpahan darah, mereka yang mau numpahin darah ya biarin saja, mereka kalau memang mau numpahin darah, itu tugasnya TNI dan Polri. Bukan tugas Anda. Ya. Tugas Anda adalah melakukan konstitusi. Bersama-sama dengan berbagai kelompok lintas iman, kami ingin meneruskan perjuangan damai ini agar di seluruh wilayah Republik Indonesia tanpa kecuali yang Kristen dapat menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa Al-Masih, yang Islam bertuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad, orang Buddha menjalankan ibadahnya menurut kitab-kitabnya yang ada padanya. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orang dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa, dengan tiada egoisme agama. Kutipan dari Presiden Soekarno. Gitu ya. Nah, itu yang tanda tangan itu mereka semua. Ada aja ya. Dan saya bingung itu kalau ada pendeta cuman gara-gara daripada pertumpahan darah. Nah, itu saya bingung. Ya, kalau saya tetap bilang hukum ditegakkan terlebih dahulu. Ya. Kalau begitu nanti lama-lama Pancasila dirubah, daripada pertumpahan darah, kamu ikut aja Pancasilanya dirubah daripada pertumpahan darah, ya kan? Nah, itu namanya kalian pengecut. Oh, Pak Paulus sekarang sudah di luar negeri. Oh, enggak, saya dari kamu kira. Nah, kamu kan tahu yang di Prancis itu orang bisa digorok itu. Gara-gara karikatur Muhammad. Saya tampilkan wajah saya dan anak-anak saya loh. Anak istri saya. Saya pertaruhkan seluruh hidup saya dan keluarga saya loh. Ya. Tiap hari saya live. Ya. Jadi terima kasih Anda telah meluangkan waktu untuk memberi masukan kepada kami, dan semoga komentar Anda bisa bermanfaat untuk edukasi generasi penerus bangsa ini, terutama bagi diri kita sendiri dan untuk mereka yang mau berpikir dengan akal sehat. Karena dengan akal sehatlah kita bisa bedakan mana yang terbaik untuk orang lain, saudara, keluarga dan terutama untuk diri kita sendiri. Semoga hari-hari Anda selalu dirahmati Tuhan Yang Maha Esa.
Dan sampai ketemu lagi di konten Reaksi Nusantara channel berikutnya. Salam sejahtera bersama keluarga.